Oke, jadi selamat siang teman-teman. Kita kembali lagi ya. Nah, kali ini kita akan membahas likuidasi bertahap tapi dengan cash distribution plan. Nah, itu kan ada dua ya. Jadi yang sebelumnya itu kan safe payment. Nah, yang sekarang yaitu cash distribution plan. Dan ini dia menurutku lebih sulit sih kalau yang cash distribution plan ini. Jadi harus lebih ini teliti. Oke. Kita mulai ya. Jadi ini ada neraca saldo 31 Desember 2020. Nah, kita disuruh untuk membuat cash distribution plan. Jadi pertama kita schedule cash distribution plan, baru kedua kita akan menjelaskan bagaimana nanti alokasi cash-nya. Ya, jadi dari yang neraca ini. Oke. Buka Excel-nya. Jadi yang langkah pertama, nah ini ya perhatikan. Langkah pertama kita akan membuat yang namanya. Nah, jadi langkah satu kita akan membuat yang namanya. Nah ini, vulnerability rank. Nah, jadi vulnerability rank itu dari ekuitas dari ini, dari masing-masing apa namanya istilahnya partner. Jadi kan di soal ini ada 3 ya, ada Elvina, ini ada Elvina 40%, Natasha 25%, Elvina, Natasha, ini baru ada Dianti. Jadi Elvina, Natasha 25% dan Dianti 35%. Nah, ini bagus nih namanya Elvina, Natasha, Dianti. Kemudian, nah dia pertama kita akan membuat namanya equity tapi after adjustment. Apa maksudnya equity after adjustment? Kan kalau di soal itu equity awalnya yang ini kan, ini 150, 40, 190. Nah, kita adjustment dulu. Adjustmentnya itu kita sesuaikan kalau dia ada istilahnya payable from partner. Nah, ini jadi kan ini ada payable from partner, baru ada receivable to partner. Nah, ini kan ada receivable to partner dengan payable from partner. Nah, itu keduanya kita sesuaikan. Nah, jadi kita apa? Jadi kita sesuaikan dengan saldo ekuitasnya. Jadi Elvina, dia kan ada payable from Elvina 30.000. Nah, itu nanti menambah ekuitasnya. Ingat ya, kalau payable from partner, dia menambah ekuitasnya ini. Menambah. Nah, kalau si Natasha, dia kan adanya receivable. Jadi receivable to Natasha. Nah, kalau receivable berarti dia berkurang. Jadi 40.000 dikurangi 20.000. Nah, itu. Nah, kalau Dianti dia nggak ada apapun. Jadi Dianti nggak ada apapun, jadi langsung isi ekuitas awalnya, yaitu 190.000. Ingat ya, ekuitas yang di sini yaitu setelah adjustment. Jadi setelah disesuaikan dengan payable from partner, ini payable from partner, dengan receivable to partner. Karena gini, kalian kalau salah menentukan yang ekuitas awal ini, yang after adjustment, kalian seterusnya akan salah. Waduh, ini yang bahaya nih. Ini kalian salah tentukan di awal, ini di seterusnya akan salah juga. Nah, ini makanya ini menjadi penting karena ada beberapa dosen yang ini kan menilai nilai angka akhir, ya kan? Jadi kayak enggak maksudnya kalau misalnya angka akhirnya salah dikasih salah. Nah, ada kan dosen yang kayak gitu. Nah, itu yang hati-hati. Makanya di awal ini harus teliti. Gitu ya. Kemudian ini kan kita udah buat equity after adjustment. Nah, itu kita akan membuat namanya profit sharing ratio. Itu senilai berapa ya? Senilai persentasenya. Jadi karena Elvina 40%, berarti profit sharing ratio-nya 40%, Natasha 25%, Dianti 35%. Nah, itu jadi profit sharing ratio ini ada di soal. Nah, baru ada yang disebut dengan loss absorption potensial. Apa sih maksud dari loss absorption potensial? Yaitu ini ya, equity after adjustment yang ini 180.000 dibagi dengan dibagi dengan profit sharing ratio. Nah, ini. Jadi ulang, equity after adjustment 180.000 dibagi dengan profit sharing ratio 40%. Nah, Natasha juga gitu. Jadi Natasha 20.000 dibagi 25%. Dianti, dia berarti 190.000 dibagi 35%. Nah, ini kan kita udah dapat loss absorption potensial. Nah, kita akan menentukan namanya langkah akhir vulnerability rank. Nah, itu vulnerability rank yang paling kecil dia peringkat 1. Jadi dimulai dari yang paling kecil peringkat 1, ini 80.000 kan. Peringkat 1, baru 450.000 yang peringkat 2, ya kan? Peringkat 2 ke sini ini kali. Jauh. Nah, baru yang ke peringkat 3 adalah yang paling besar ini. Yang
apa namanya 542 sekian. Nah, pertanyaannya, Mario dia bisa nggak sampai peringkat 5? Bisa, bahkan sampai peringkat 10 bisa. Kalau misalnya apa namanya partnernya ada 10. Kalau partnernya ada 10, peringkat 10 bisa. Nah, gitu. Jadi, tapi intinya dimulai dari yang paling kecil ya, vulnerability range-nya. Jadi yang paling kecil itu peringkat 1. Gitu. Nah, langkah 1 udah selesai. Ini langkah 1 udah selesai. Nah, sekarang kita ke langkah 2, kita akan namanya distribusi rank. Jadi kita mendistribusikan ranking tadi. Distribusi, nah ini biar lengkap, vulnerability rank. Nah, jadi kita akan mendistribusi vulnerability rank-nya. Gitu. Nah, cara pertama yaitu kita pertama sama sih, kita Elvina Natasha Dianti Capital. Nah, ini equity after adjustment-nya kan. Ini. Nah, kemudian yang pertama, kita distribusinya mulai dari rank paling kecil. Berarti rank 1 dulu. Rank 1 itu siapa? Rank 1 itu adalah siapa? Natasha ya, Natasha. Jadi Natasha rank 1. Nah, ini total di sini itu kalian isi dengan minus 20.000. Jadi yang equity-nya Natasha dikali 100 dibagi dengan 25. Jadi 25 itu apa? 25 itu adalah profit sharing si Natasha 25%. Nah, 100 adalah keseluruhan mereka bertiga kan. Gitu. Nah, berarti ini minus 80.000 totalnya. Nah, itu berarti yang ke Natasha adalah 25/100. Nah, ini kan 25% kan. 25/100 dikali minus 80. Yang ke Dianti 35/100. Nah, 35/100 dikali minus 80. Dan kemudian terakhir yang ke Elvina dia ada minus 80 dikali 40/100. Karena kan Elvina profit sharing. Nah, kemudian kita balance-nya. Jadi balance terbaru itu balance update. Update. Nah, balance update si Elvina, nah dijumlahin. Dijumlahin dia 148. Kalau Natasha dia jadi 0 kan, habis. Natasha habis. Dianti dia 162.000. Oke, jadi Natasha habis nih. Nah, Natasha habis ya, aku kasih warna ini. Kemudian sekarang kita distribusi dari rank 2. Nah, rank 2 siapa? Rank 2 adalah Elvina. Nah, jadi Elvina. Jadi berarti di sini adalah minus, nah ingat, minus 148.000. Jadi yang dipakai adalah balance update ya. Jadi yang balance update ini jadi minus 148.000 dikali dengan 75. Nah, ini pertanyaannya. Mar, kenapa dikali 75? 75 itu kan Natasha udah habis. Natasha kan udah habis. Berarti sisa Elvina dengan Dianti. Nah, Elvina dengan Dianti totalnya itu 75. Itu ya. Jadi bukan lagi 100 tapi sisa 75 karena Natasha udah habis. Berarti 75/40. 40 itu profit sharing si Elvina. Nah, di sini berarti yang ke Elvina adalah minus 277.500 dikali 40/75, ingat. Karena Natasha udah nggak ada. Ya kan? Jadi Natasha ini udah nggak ada. Nih. Nah, terus yang ke Dianti adalah minus 277.500 dikali 35/75. Jadi 35 itu profit sharing-nya. Nah, terus kita namanya balance update. Nah, balance update-nya dia si Elvina menjadi 0. Nah, ini si Elvina menjadi 0. Bentar, ini aku kasih mati dulu ini ya. Oke, ini. Jadi si Elvina jadi 0, ya kan? Nah, si Natasha udah 0 kan dari tadi. Natasha udah 0 dari tadi. Nah, baru yang masih ada sisa adalah si Dianti. Dianti sisa berapa? Dianti sisa 32.500. Nah, itu kita distribusi ke rank 3. Nah, karena rank 3 udah yang paling terakhir yang Dianti ini ya udah ini langsung minus 32.500. Nah, jadi balance akhirnya semuanya menjadi 0. Ini ya, semua menjadi 0. Oke, gitu ya. Nah, terus itu langkah 2 selesai. Langkah ketiga, kita akan mengalokasikan cash. Nah, cara alokasi cash, ingat, yang pertama mendapat alokasi adalah utang eksternal. Utang eksternal kalau di soal ini berarti yang ini. Accrued payable dengan notes payable. Accrued payable dengan notes payable. Ya. Kemudian, yang kedua ini nanti mungkin teman-teman bisa tanya juga ke dosen masing-masing atau bisa ini ya. Kalau aku lihat di PPT-nya Pak RTH, dia ada namanya utang ke partner. Jadi yang dilunasi selanjutnya, jadi kan paling pertama prioritas utama itu utang eksternal. Baru
habis itu utang ke partner. Nah, jadi utang ke partner berarti payable from Elpina yang dilunasi selanjutnya kan. Nah, cuman ini masih ini akan masih tanda tanya karena sepertinya ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa utang ke partner itu nggak perlu dilunasi. Ya, cukup disesuaikan dengan saldo modalnya gitu. Jadi ada yang berpendapat gitu. Tapi kalau aku lihat di PPT-nya Pak RTH dia tetap dilunasi. Jadi ini yang utang ke partner ini dia ini ya. Apakah setelah dia utang eksternal, utang ke partner itu kita masih tanda tanya. Jadi untuk sekarang aku ikut PPT-nya Pak RTH, jadi dia yang kedua sini. Baru setelah utang ke partner, nah jadi kan pertama kan ini. Pertama utang eksternal, utang ke partner. Baru yang ketiga, baru dia namanya ada prioritas 1. Nah ini jangan sampai, jadi prioritas itu bukan rank ya. Jadi prioritas itu bukan rank. Prioritas itu adalah kebalikan dari rank. Kebalikan dari rank. Nah ini aku bilang. Jadi kebalikan rank. Kalau misalnya di sini rank 3, rank paling terakhir. Nah jadi yang rank 3 siapa? Rank 3 itu kan si ini ya. Rank 3 itu Dianti. Ya kan yang paling terakhir itu. Nah dia yang akan menjadi prioritas 1. Nah gitu ya. Jadi dia kebalikan dari rank. Gitu. Jadi jangan ini ya. Nah, jadi ini kan prioritas 1 itu berarti yang rank 3, berarti yang si Dianti yang ini. Yang 32.500 itu kan. Jadi dia yang dialokasikan selanjutnya nanti. Salah. Yang Dianti. Baru prioritas 2. Nah, prioritas 2 berarti yang rank 2 ini kan. Berarti yang mana? Rank prioritas 2 itu yang ini ya, ini. 148 dengan 129 ini. Nah, jadi yang prioritas 2 148 yang apa namanya? Elvina ini 148 sama 129 yang apa namanya? Dianti gitu. Atau aku isi angka aja deh, aku isi angka ya. Biar ini. Nah. Ini isi angka. Ini isi angka aja biar jelas. Jadi ini berarti minus 100. Nah, jadi berarti bentar. Ini aku kasih ini warna. Nah, ini berarti yang utang eksternal itu sama dengan minus dalam kurung yang ini ya. Utang eksternal itu yang ke pihak luar kan 120 ditambah 45. Baru utang yang kedua adalah utang ke partner, dilunasi dulu. Nah, ini menurut Pak RTH, tapi di PPT-nya Pak RTH 30.000, ya kan? Baru nanti prioritas 1 berarti yang ini kan. Yang 30 yang Dianti yang ini. Ini kan Dianti ya. Dianti yang rank 3 ini prioritas 1 32.500. Baru yang prioritas 2 dia yang ini. Nah, yang Elvina 148 dengan Dianti 129. Nah, jadi yang 148 dengan yang Dianti yang 129. Nah, jadi yang rank 2 nih, rank 2. Baru prioritas 3, nah ini prioritas 3 nah prioritas 3 baru yang apa namanya ranking 1 itu. Berarti yang ini ya. Rank 1 mana? Yang ini. Yang Elvina 32, Natasha berapa Natasha? Natasha 20.000, baru yang Dianti 28.000. Nah, gini. Jadi ini adalah bagaimana mereka akan nanti prioritas alokasi cash-nya. Gitu ya. Oke, alokasi cash kayak ini. Kayak gitu ya. Jadi sekian untuk CDP ya, Cash Distributional Plan. Nah, jadi sekian. Cash. Nah, jadi kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya aja. Oke, terima kasih.